hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, the Lord. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur juga bersama dengan keluarga kita, bersama-sama boleh beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengawali ibadah kita pagi hari ini. Bersama-sama kita pujikan pujian. Terpujilah Allah kita, karena terangnya yang memimpin kita kepada keselamatan. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terangnya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Saya mengajak seluruh jemaat untuk berdiri. Pujilah Allah, anak domba Allah yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah akan nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kuasa, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus di sepanjang ibadah pada hari ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekali lagi kita memuji dan memuliakan Allah kita. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Kasih Ilahi, mulia berlimpah dari surga. Kasih Ilahi yang mulia terlimpah dari surga, tinggallah di dalam kami karena kesetiaan-Mu, Yesus pengasih penyayang, kasih-Mu tak terhingga, berilah keselamatan-Mu pada hati yang rindu. Hembuskanlah Roh pengasih dalam hati yang duka, berikanlah penghiburan-Mu yang telah Kau janjikan, buangkanlah dosa kami dan Kristus bertakhtalah, teguhkanlah iman kami mendapat kemenangan. Tuhan datang memberikan anugerah-Nya. Tuhan datang memberikan anugerah-Nya ku terima. Kami takkan meninggalkan rumah-Mu selamanya. Kami rindukan berkat-Mu, melayani selalu, berdoa serta memuji, memegahkan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita memasuki dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami punya kesempatan sekali lagi datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan telah berkati, untuk setiap keluarga-keluarga, untuk orang tua, untuk pasangan suami istri, untuk anak-anak yang Tuhan telah berkati. Kami bersyukur bahwa penyertaan dan perkenanan Tuhan tidak pernah berhenti atas kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap keluarga. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan di dalam usaha pekerjaannya, di dalam penghidupannya. Tuhan Yesus yang cukupkan dan yang memberkati. Barangkali di dalam kondisi new normal ini kami mau memulai kembali segala sesuatu yang sudah tertunda berbulan-bulan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, kiranya Tuhan boleh berkenan atas setiap usaha dan rencana yang kami telah buat, dan kiranya Tuhan boleh menyertai setiap langkah kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, untuk orang tua dari Ibu Mariani, Tuhan Yesus yang menolong, untuk istri Pak David Kam, untuk istri Pak Edi dalam masa pemulihannya, untuk Ibu Yeni dan Ibu Helen, Tuhan Yesus yang menolong, dan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk keluarga juga, Tuhan menjaga, memberikan kebaikan Tuhan dalam keluarga. Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap perkara yang Tuhan sediakan untuk setiap keluarga, dan setiap perkara yang boleh mereka tanggung di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami pun berdoa untuk anak-anak yang sudah lulus SMA, yang sudah lulus SMP atau lulus SD, hendak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tuhan Yesus yang menolong secara khusus untuk anak-anak SMA yang masih belum memiliki kampus tujuan atau masih memiliki hal-hal pertimbangan lainnya. Tuhan yang tolong mereka di dalam masa-masa untuk memasuki dunia pendidikan yang baru. Tuhan yang menolong. Sekalipun melihat berita barangkali bulan Januari 2021 mereka baru bisa berkuliah secara tatap muka, tetapi kami percaya Tuhan boleh menolong mereka dalam setiap persiapannya di semester yang baru nanti, dalam persiapannya memilih kampus yang mereka akan tuju nanti. Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat sekalian, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian. Pujilahu menyelamatkanku, dan pujilahu berkatiku. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku, pujihu menguatkanku, pujihu saat yang indah, pujihu saat susah, pujihu hapus air mata, pujihu yang beri menang. Pujihu dengar doaku, pujihu setiap waktu, pujihu lalui ujian, pujihu yang setia, pujihu susah dan senang, pujihu
kepadamu, pujihu kan kasih-Mu. Pujihu beribu bunga, mawar meski mawar berduri. Pujihu beri bunga mawar meski mawar berduri. Pujihu untuk segala berkat, pujihu senantiasa. Pujihu senang dan susah, pujihu beri sentosa. Pujihu beri pengharapan, pujihu selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita melayani Tuhan, kita bersatu selamanya dan mengasihi Tuhan. Tidak ada yang dapat melebihi kasih Tuhan bagi kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita dan menjadi berkat untuk setiap keluarga kita. Kami datang di hadirat-Mu. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk memasuki doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, Tuhan memberkati setiap kami, bukakan hati dan pikiran kami. Secara khusus, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami di dalam pemberitaan firman ini. Tuntun dan sertai perkataan hamba-Mu, supaya setiap perkataan hamba-Mu adalah setiap isi hati Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-128. Mazmur pasal 128, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ini adalah satu-satunya teks yang berbicara atas berkat atas rumah tangga, sangat spesifik. Ini satu-satunya teks di sepanjang Alkitab yang berbicara mengenai berkat di tengah-tengah keluarga. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca Mazmur pasal 128 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitab Bapak Ibu masing-masing di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya, yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita di dalam bulan Juni ini memperingati bulan keluarga GKI Gracia. Sudah 3 minggu berturut-turut kita merenungkan firman Tuhan yang berbicara mengenai teks-teks Alkitab, berbicara mengenai keluarga, firman Tuhan yang berbicara mengenai keluarga, bagaimana keluarga itu menjadi sebuah hal yang penting, di mana gereja kita pun sangat concern dengan keluarga, bahwa keluarga bukan hanya urusan mereka masing-masing, tetapi ini urusan kita bersama, urusan kita bertanggung jawab bersama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam teks ini yang barusan kita baca, setidak-tidaknya ada 7 hal penting mengenai keluarga yang berbahagia berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu, ketika sebuah rumah dibangun, itu dibangun dengan sebuah fondasi yang kokoh. Dia tidak akan sembarang menaruh batu bata, tidak akan sembarang memasang semen. Ini adalah sebuah perumpamaan yang sudah dipakai sejak zamannya Tuhan Yesus, bahwa rumah yang kokoh dibangun atas fondasi yang kokoh. Dalam keluarga, membangun sebuah keluarga itu prinsipnya sama seperti membangun rumah. Dalam prinsip membangun iman pun itu sama seperti prinsip membangun rumah. Dimulai dari fondasinya. Fondasinya seperti apa, itu menentukan bangunan dan kekokohan bangunan seperti apa. Bapak Ibu sekalian, di dalam teks yang barusan kita baca, ada 7 hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa ada hal yang sangat penting yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah jemaat melalui teks di dalam Mazmur ini yang sangat spesifik. Bagaimana keluarga-keluarga Kristen hari ini seringkali melupakan bahwa Tuhan berbicara sangat spesifik mengenai berkat di tengah keluarga. Tuhan bukan berbicara hanya kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, tetapi secara spesifik sebagai sebuah keluarga. Bagaimana sebuah keluarga dibangun, dan di dalam bangunan itu penuh berkat. Bapak Ibu, yang pertama, ada sebuah usaha yang beres
di tengah-tengah keluarga yang diberkati, ada usaha yang beres. Jangan harap sebuah keuangan keluarga itu akan menjadi baik dengan kondisi di mana usaha-usaha yang dibangun adalah bukan usaha yang beres. Maksud saya usaha yang beres itu adalah usaha yang memuliakan Tuhan. Bukan usaha yang curang, bukan usaha yang tipu-tipu, bukan usaha yang merugikan orang lain dan membuat orang lain sengsara dan kita bahagia. Dengan demikian Bapak Ibu, prinsip yang paling pertama adalah usaha yang beres. Ada banyak orang yang berusaha bekerja banting tulang pagi sampai malam, bekerja dengan keras, dengan giat setiap harinya. Bahkan hari-hari yang dikatakan hari libur nasional seringkali pun dipakai untuk bekerja supaya apa? Memperbaiki kehidupannya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, selain kerja keras ada porsinya, ada juga kesempatan untuk melakukan usaha-usaha yang tidak beres. Seringkali banyak usaha-usaha, banyak uang-uang yang bisa saja diambil, itu membuat kita cepat kaya, membuat kita cepat bahagia, tanda kutip, karena banyak uang. Akan tetapi firman Tuhan katakan, uang yang didapat, uang dengan segala cara yang diperoleh, itu tidak akan bertahan dengan benar. Banyak orang berprasangka ketika sudah banyak uang, itu akan menjamin kebahagiaannya. Justru terbalik. Uang bukanlah ukuran kebahagiaan. Banyak uang yang didapat dengan cara terlalu gampang dan menghalalkan segala cara. Uang yang didapat dengan cara gampangan, uang yang didapat dengan cara yang aneh-aneh, lain-lain, itu akan membawa kita kepada uang yang hilang pun tidak masuk akal caranya. Uang yang masuk dengan pengeluaran yang kita keluar tidak masuk akal caranya. Kenapa? Terlalu mudah dapat dan terlalu mudah keluar. Sesuatu yang kita peroleh dengan usaha kerja keras, itu tidak akan sembarang kita buang-buang, tidak akan sembarang kita keluarkan. Kita akan pakai itu seefisien mungkin dan sebaik mungkin. Dan semua yang kita tuai, yang kita kerjakan adalah sebuah harapan bahwa ini adalah hasil yang baik yang Tuhan berkati. Bapak Ibu, prinsip yang kedua di dalam teks yang kita baca tadi, kalau kita melihat ada usaha yang beres, Pak, tahu dari mana? Kita baca di dalam teks Mazmur 128 ayat yang pertama dan kedua. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Pertama, yang berbahagia takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan, dia tidak mungkin curang. Orang yang menghormati Tuhan, dia tidak akan pakai cara yang tidak beres. Dia akan berusaha dengan kerja kerasnya. Dia akan usaha dengan semampunya. Dia akan usaha dengan cara yang baik dan benar dan tidak mempermalukan Tuhan. Demikianlah perkataan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bahwa setiap yang diperoleh itu tidak akan langsung hilang, tidak akan musnah. Ada sebuah harga, ada sebuah upah yang diterima. Dan di dalam upah yang diterima itu ada sebuah perjalanan untuk mencapai itu. Dan orang yang menghargai perjalanan tidak akan membuang dengan sia-sia. Yang kedua, apa yang kamu tanam itu adalah itu yang kamu tuai. Ada yang susah payah bekerja Bapak Ibu pagi sampai malam, yang dia banting tulang tetapi penghasilannya tidak banyak juga. Ada orang juga yang dia tidak mau bersusah payah tetapi pengen dapat uang terus. Ini orang yang tidak beres. Berdasarkan teks yang kita baca di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, ini orang yang tidak beres. Mengapa? Orang yang berharap dalam hatinya ingin mendapatkan uang tanpa harus bekerja, ini gak benar, justru mempermalukan diri sendiri. Ingatkah kita di dalam teks Kejadian, ketika Tuhan menghukum manusia, Tuhan menghukum Adam untuk bekerja dengan keras, dengan giat, mengambil dan hasil tanah yang kering. Dari hasil tanah engkau akan bersusah payah. Ini sudah menjadi bagian manusia. Apakah hanya berlaku untuk Adam? Tidak, Bapak Ibu. Justru nyatanya di dalam teks Alkitab yang kita baca mengenai Kejadian, ketika Tuhan menghukum laki-laki untuk bekerja dengan mengusahakan tanahnya setengah mati, itu pun berlaku kepada perempuan yang mau bekerja, ia pun akan setengah mati bekerja. Jadi di balik hukuman ini ada satu kondisi yang berlaku untuk kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan.
bahwa di dalam pekerjaan yang kita peroleh, hasil yang kita peroleh, ini semua menjadi bagian hukuman sekaligus menjadi bagian berkat. Mengapa? Tuhan tidak memberkatinya dengan cara kamu akan mengambil dari hasil tanahmu dengan mudah, seperti ketika di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Tidak, terbalik, di dalam hukuman Tuhan engkau akan bekerja susah payah, tetapi aku tidak akan menutup pintu berkat bagimu. Tetapi engkau harus usaha, bekerja dengan keras, lebih keras dari orang lain, lebih keras dari harusnya ketika masih di Taman Eden, di mana segala sesuatu sudah tersedia. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tuai di dalam kerja keras kita, itulah yang kita terima. Seseorang yang hanya berharap tanpa bekerja keras, tanpa dia mengusahakan hasil tanahnya, ia sama seperti pencuri. Kenapa saya katakan pencuri, Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, seorang pencuri, dia tidak bekerja keras untuk membeli sesuatu dengan hasil usaha upaya yang dia lakukan. Upaya yang dia lakukan adalah mengambil dan merampas sesuatu yang milik orang lain menjadi miliknya dia. Bukankah itu mempermalukan diri? Apalagi kalau orang Kristen mempermalukan diri Tuhan di hadapan siapa? Di hadapan diri kita sendiri, seolah-olah kita ini tidak kenal Tuhan. Apa yang kita tuai, Bapak Ibu, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Seorang yang menanam hasil usaha kerja keras, perjuangan, air mata, pengorbanan, itu akan memperoleh sebuah kebahagiaan di dalamnya. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu, uang bukanlah ukuran kebahagiaan. Itu adalah alat untuk membantu kita menjadi bahagia. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah mengenai sebuah keluarga di Los Angeles. Ada seorang anak kembar dan memiliki papa mama. Mereka hidup di dalam sebuah kesederhanaan. Ayahnya dari anak kembar ini adalah seorang pekerja proyek yang posisinya hanyalah seorang operator alat berat. Di dalam pekerjaannya dia cuman bisa mencukupi untuk membiayakan kehidupan anak-anaknya, tetapi untuk membahagiakan mereka, sekolah yang sangat baik, pekerjaan yang membuat keluarga bisa bersenang-senang, liburan, itu agaknya tidak mungkin terjadi terhadap mereka. Satu ketika Bapak Ibu, pasangan ini bersepakat untuk bekerja kedua-duanya. Ayahnya tetap suaminya melanjutkan pekerjaannya sebagai pekerja proyek. Istrinya memilih untuk bekerja di tempat lain di mana mereka bisa tetap memberikan hasil keuangan. Nah, ketika mereka sudah memutuskan itu, mereka pun memutuskan di mana si kembar bisa dititipkan. Mereka akhirnya memutuskan untuk dititipkan kepada mertua dari si perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan ini berlangsung beberapa waktu sehingga mereka bekerja beberapa tahun. Suaminya mendapatkan posisi dan kenaikan jabatan. Keuangannya sudah mulai baik, skill-skill yang dimiliki suaminya semakin baik. Hingga pada akhirnya pendapatan mereka semakin banyak, sampai suaminya mengatakan, aku berterima kasih, saat ini aku sudah bisa membiayai kehidupan kita dengan lebih baik, supaya aku bekerja sendiri. Lebih baik kamu di rumah saja dengan si kembar, kamu boleh jaga si kembar. Mereka sudah lama juga, kita sering pergi pagi jam 8, kita pulang jam 5, saya jam 6. Nah, si kembar ini sudah banyak kehilangan waktu dengan kita. Nah, sekarang kita bisa berikan kembali waktu, mulai dari kamu duluan. Akhirnya istri dari suami ini dan si kembar pulang kembali ke rumahnya yang lama setelah beberapa waktu dititipkan di mertuanya, di nenek mereka. Kemudian setelah uang semakin banyak, ada sebuah konsekuensi atas jam kerja suaminya. Suaminya semakin banyak meeting, semakin banyak proyek-proyek, dia harus bertemu klien kiri kanan. Waktunya dengan keluarga menjadi semakin sempit. Hingga setelah berlangsung beberapa waktu, anak-anak mulai mempertanyakan, di mana papa? Papa lagi bekerja. Papa bekerja terus, kapan ada waktu sama kami? Pertanyaan si kembar demikian kepada mamanya. Mamanya pun sudah mulai merasa terusik karena suaminya sudah sangat lama dan sudah sangat sering pulang malam dan bahkan lembur hingga subuh-subuh. Ini menjadi pertanyaan, muncullah kecurigaan-kecurigaan, padahal suaminya bekerja dengan benar untuk menghasilkan keuangan yang baik bagi keluarganya.
Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam kisah yang barusan saya sampaikan, di mana keuangan, jika kita terus-menerus kejar keuangan sebagai hal yang utama, ada hal yang harus kita korbankan, ada konsekuensinya. Kalau kita terus-menerus bekerja payah, jerih payah yang kita kerjakan itu seolah-olah untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, tetapi keluarga kita kehilangan diri kita, kehilangan sosok kita di tengah-tengah keluarga. Konsekuensinya, uang bisa bertambah banyak, tetapi keluarga hancur. Wah, berarti kalau begitu jangan kerja sampai pagi, sampai lembur supaya dapat uang, padahal jam-jam segitu paling banyak hasilnya. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu kalau kita kerjakan, mau hasilnya banyak, uangnya banyak, mau uangnya sedikit atau kurang, Bapak Ibu, skala prioritas itu penting. Seorang laki-laki mungkin akan berkata, aku bekerja demi keluarga, tetapi jangan lupa, keluarga adalah yang paling pertama Tuhan izinkan sebelum pekerjaan kita. Tuhan memberkati Adam dan Hawa dimulai dari keluarga, belum dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Adam dan Hawa diberkati menjadi satu, keluarga dulu. Skala prioritas ini penting. Banyak laki-laki secara khusus, banyak orang tua. Saya pun pernah merasakan ketika saya kehilangan sosok ayah saya. Ayah saya ada, tetapi dia tidak hadir di tengah-tengah keluarga. Ketika saya membutuhkan, ketika saya rindu dengan dia, dia sedang sibuk di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu, itu menjadi sebuah kondisi yang menyakitkan. Akan tetapi skala prioritas itu menentukan bagaimana keluarga dipulihkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang berusaha mencari uang, tetapi dia melupakan untuk siapa uang itu. Mari Bapak Ibu, kita lihat kembali prinsip yang ketiga, sekali lagi saya sampaikan. Uang bukan ukuran kebahagiaan, itu adalah alat untuk membuat kita bahagia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam teks firman Tuhan yang barusan kita baca, untuk segala rencana yang kita usahakan itu diberkati oleh Tuhan. Semua rencana diberkati oleh Tuhan. Jangan merencanakan sebuah rencana yang berunsur kejahatan di mata Tuhan. Ini prinsip yang sama di dalam teks ayat yang pertama dan yang kedua. Kuasa jahat itu bekerja dengan luar biasa ketika kita pun bekerja dengan luar biasa. Saya tidak mau mengatakan bahwa ketika kita kerja luar biasa giat, kita menyertakan doa di dalam setiap pekerjaan kita, kuasa jahat itu makin jauh. Justru dia semakin kuat dan semakin giat, berusaha membuat kondisi-kondisi supaya kita jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu sekalian, semua rencana, semua unsur kejahatan di mata Tuhan adalah hal-hal yang akan membuat perkenanan Tuhan pergi dari kita. Itu yang akan membuat setiap rencana-rencana kita tidak ada perkenanan Tuhan. Jangan merencanakan sebuah rencana yang berunsur kejahatan di mata Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita pikirkan, kita kerjakan, kita rencanakan. Tetapi kalau kita tidak menyertakan diri kita, tidak awasi setiap rencana kita, dan ternyata di ujung akhir rencana kita menyaksikan diri kita bahwa ini bukanlah rencana yang sesuai dengan yang diharapkan, bahwa ini adalah kondisi yang membuat kita terjerumus di dalam dosa yang berujung kepada penyesalan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat kepada kita. Iblis yang merencanakan yang jahat kepada kita, dan kita yang memutuskan maukah kita memberi makan kepada rencana-rencana jahat atau tidak. Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita bisa jumpai banyak orang yang mengatakan hikmat-hikmat, rencana-rencana, kesempatan-kesempatan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah rencana yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Ketika perkenanan Tuhan ada atas setiap rencana yang disusun dan dibuat berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, inilah yang membawa berkat di tengah-tengah keluarga. Prinsip ini berlaku bukan hanya untuk laki-laki seperti yang kita baca di dalam teks, di dalam Mazmur 128 ayat yang keempat, bahwa kepada laki-laki. Tidak. Di dalam konteks Mazmur dituliskan bahwa laki-laki memang pada waktu itu
bekerja, menjadi kepala rumah tangga, menjadi kepala keluarga, dan menjadi pemimpin yang memberikan nafkah terhadap keluarga. Tapi hari ini kita bisa lihat banyak kok perempuan-perempuan yang berkarir dengan luar biasa. Dan prinsip merencana sesuai dengan firman Tuhan ini sama, bahkan kepada pemuda, kepada remaja, bahkan kepada anak-anak, berencana di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam setiap rencana-rencana kita memiliki banyak ketakutan-ketakutan, rasa khawatir akan rencana-rencana yang Tuhan sediakan, barangkali tidak memuaskan hasrat kita atas sebuah rencana itu. Bukankah lebih baik Bapak Ibu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ganti kekhawatiranku dengan rencana-rencana yang baru. Tuhan ganti kekhawatiran-kekhawatiran yang belum terjadi dengan sebuah terobosan hikmat Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bukankah demikian lebih baik? Bahwa Bapak Ibu sekalian berdoa di dalam rencana, diberkati rencananya itu adalah sebuah cara, adalah sebuah titik di mana keluarga menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati. Bapak Ibu selanjutnya di dalam prinsip yang kelima, hai istri hormatilah suami sesuai di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 hingga ke-23. Ketundukan istri kepada suami bukan seperti ketundukan seorang pegawai kepada atasannya atau seorang staf kepada bosnya, tetapi gambaran ketundukan seorang istri kepada suami adalah gambaran ketundukan yang emosional, di mana seorang suami yang mengasihi istri dan keluarganya telah bekerja banting tulang, telah berusaha mempersiapkan dan melayani keluarganya dengan apa yang dia punya dan yang terbaik daripadanya. Nah, di sini seorang istri barangkali bisa saja bertemu seorang laki-laki yang tanda kutip kurang cerdas, kurang pintar, kurang kaya, atau bahkan kurang tampan secara fisik atau secara wajahnya. Tetapi di sini dikatakan, sekalipun seorang istri dilihat orang lain lebih cerdas, lebih pintar, lebih kaya dibanding suaminya, istri yang menghormati ordo Tuhan atau susunan yang Tuhan sendiri ciptakan, bahwa laki-laki aku bentuk untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Tuhan yang menghargai struktur yang Tuhan bangun, wanita yang menghargainya, justru Tuhan sendiri yang akan membuat seorang istri dihormati di masyarakat dan di keluarganya. Bapak Ibu, mungkin akan ada orang yang mencela dengan harus, kenapa sih mendapatkan pasangan yang demikian? Ini berlaku bukan hanya untuk seorang istri, tapi seorang laki-laki juga ketika mendapatkan pasangan. Pasangannya kenapa yang biasa-biasa saja, kamu ini luar biasa. Tetapi seorang istri yang menghormati dan mengasihi suaminya, ia akan menjunjung suami dan kehormatannya itu tetap dan akan terus senantiasa mengingat bahwa dirinya adalah mahkota atas suaminya, bahwa dirinya bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja, bahwa ketika dia mengambil istri demikian dan istri yang melihat bahwa suaminya ini adalah orang yang mengasihi dia, seorang istri yang menghormati suaminya akan senantiasa berkata bahwa inilah orang yang aku banggakan. Bapak Ibu sekalian, prinsip yang keenam yang selanjutnya mau saya sampaikan adalah berpikiran positif, berbicara positif, dan berbuat positif. Tetapi saya mau tambahkan di poin yang terakhirnya adalah sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berpikir positif, bicara positif, banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang mengajarkan hal yang sama. Kita harus menjadi orang yang positif, pikiran positif, memberikan segala sesuatu yang positif terhadap orang lain. Itu saya tidak akan sanggahi, tetapi saya mau melengkapinya dengan di bawah firman Tuhan. Harus dengan firman Tuhan. Kenapa? Ketika Israel di dalam kepemimpinan Yosua, Bapak Ibu, dalam perjalanannya mau merebut tanah Kanaan, Bapak Ibu, hal pertama kali Yosua selalu memuliakan Tuhan dan selalu mengingat segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan atas bangsa Israel, bukan hanya untuk dirinya, atas bangsa Israel, atas keluarganya. Bahwa ketika dahulu Israel itu masih menjadi tawanan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang tarik keluar mereka oleh karena hambanya Musa, dibawa mereka dari tanah Mesir, menyeberangi laut Tebrau, laut mati, laut merah itu. Kemudian ia berjalan-jalan berputar-putar di padang gurun, orang-orang Israel kelaparan, Tuhan berikan mana, Tuhan berikan air, Tuhan cukupkan, bahwa janjinya itu ada dan benar.
Setiap janji-janji yang Yosua sudah rasakan dan sudah ia pahami dan dia sudah mengerti, ini menjadi satu pikiran positif di dalamnya, bahwa janji Tuhan selanjutnya, tanah Kanaan, tanah perjanjian adalah miliknya Israel. Tuhan yang sediakan dan Tuhan yang berikan pada mereka. Tuhan yang antarkan ke tangannya orang Israel. Bukan orang Israel berusaha merebut, tetapi justru Tuhan duluan mengatakan, aku akan memberikan Israel kepadamu. Bapak Ibu sekalian, ketika pikiran positif sudah Yosua miliki, dia berbicara kepada bangsa Israel, selalu ingatkan mereka di dalam kepemimpinannya bahwa Kanaan sudah diberikan Tuhan. Ini pun terjadi dari perkataannya Rahab, perempuan sundal, yang ia menjadi selamat karena ia tahu orang-orang Kanaan, tanah Kanaan sudah diberikan kepada orang Israel oleh karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pernyataan itu membuat ia berbicara positif bahwa ini sudah menjadi bagian kita. Kita mungkin bekerja keras, kita mungkin harus berperang mengalahkan 31 raja di situ. Tercatat sepanjang Yosua di dalam penaklukan tanah Kanaan 31 raja Yosua di dalam kepemimpinan Yosua dikalahkan. Ini adalah sebuah pekerjaan yang bukan bisa dikerjakan oleh manusia. Kalau kita tahu siapakah bangsa Israel, apakah mereka bangsa petarung? Tidak. Mereka adalah pengelana. Mereka berjalan-jalan di padang gurun bertahun-tahun. Mereka bukan pasukan-pasukan yang terkenal luar biasa kuat, tetapi justru terbalik. Orang-orang yang dikenal biasa-biasanya, pelarian bahkan, adalah menjadi orang-orang yang Tuhan pakai. Kenapa? Yosua berikan. Ini adalah perintah Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Positif yang dia sampaikan, bahwa benar janji Tuhan, jangan lupa janji Tuhan. Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Alhasil Bapak Ibu berbuat positif, mereka melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Penaklukan tembok Yeriko itu adalah salah satu bukti bagaimana Tuhan yang bekerja mendahului manusia. Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam perjalanan Israel, ketika Israel memasuki tanah Kanaan, mana Tuhan itu terus mengalir kepada mereka. Mereka tidak pernah kelaparan. Mereka selalu disediakan Tuhan. Ketika orang Israel menaklukkan tanah Kanaan yang pertama kali mereka menginjakan dan memakan hasil tanah Kanaan, mereka diberikan janji bahwa ini tanah Kanaan adalah milikmu, tetapi mana surgawi yang mengantarkan kalian dalam perjalanan selesai karena kamu sudah memakan tanah perjanjian ini. Ini adalah sebuah penggenapan janji bahwa Tuhan memberikan sesuai, bahwa Tuhan memberikan kepada keluarga, bahwa Tuhan memberikan yang baik kepada orang-orang yang berkenan dan sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dimulai dari hati dan pikiran yang bersatu. Bapak Ibu, bagaimana bisa berpikiran positif, bicara positif, berbuat positif sesuai dengan firman Tuhan jika hati kita belum menjadi satu dengan Tuhan? Kita masih belum bisa membedakan mana yang benar, mana perkataan negatif, mana hal-hal negatif, mana hal-hal yang buruk untuk keluarga dan untuk saya, dan mana hal yang baik dan memberkati bagi keluarga saya. Jika ini masih belum bisa, berarti firman Tuhan belum menjadi patokan kita. Orang-orang bisa berkata 1000 perkataan hikmat kepada manusia-manusia, kepada orang-orang lain. Ada 1000 perkataan bijaksana dan lebih banyak lagi dari itu. Semuanya bisa kita serap, kita bisa masukkan. Tetapi hanya satu perkataan firman Tuhan adalah kebenaran dan pasti. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Dan firman Tuhan adalah kebenaran sejati. Jika Bapak Ibu mau melangkah secara positif, berbicara positif, berbuat positif, firman Tuhan harus kuat. Bapak Ibu, yang terakhir saya mau sampaikan, ini menjadi kunci di dalam prinsip yang ketujuh, menjadi kunci dari setiap hal-hal di dalam Mazmur 128 ini. Bapak Ibu sekalian, dan yang terpenting dari semua itu adalah memperbaiki saat teduh kita. Oh, kenapa Pak saat teduh? Bapak Ibu sekalian, sebuah keluarga bisa kehilangan jati dirinya ketika mereka mulai melupakan dan menggeser Tuhan dari kehidupan mereka. Bapak Ibu, banyak dari keluarga-keluarga yang dahulunya sangat akrab, sangat dekat dengan Tuhan, ketika pekerjaan, ketika keuangan mereka membaik,
sudah dipulihkan, justru terpisah seperti kisah yang tadi saya ceritakan. Justru bukan hanya relasi hubungan antar keluarga, seringkali banyak hal-hal lain yang menjadikan kita alasan. Barangkali kita sibuk belajar, sibuk bekerja, sibuk ini dan itu, membuat kita terpisah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, jika kita mengalami keterpisahan daripada Tuhan, kehilangan jati diri di tengah-tengah kondisi di mana mereka sudah diberkati luar biasa, itu akan menjadi satu hal yang mengerikan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu hanya sebatas doa makan, doa tidur, ketika kita ada proyek, wah Tuhan tolong berkati proyek ini dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam Wahyu pernah sekali lagi diingatkan, bukan untuk hanya kita hari ini, sudah dari zaman dahulu, ketika Yohanes menuliskan tulisan kepada jemaat Efesus bahwa Tuhan mencela mereka di dalam Efesus, di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima untuk jemaat Efesus. Dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perkataan ini dikatakan kepada jemaat yang kehidupannya itu baik, di mana kehidupan perekonomian mereka adalah kota dagang. Kota Efesus, Korintus itu adalah kota di mana banyak sekali perkembangan ekonomi terjadi. Mereka kehidupan kekristenan pun tidak kalah berkembangnya. Mereka punya guru besar Gamaliel, mereka punya pengajaran Paulus, mereka punya pengajaran dari rasul-rasul yang lain, termasuk Petrus yang pernah mengajar di sepanjang Roma. Bapak Ibu sekalian, kondisi ini justru membuat orang-orang di Efesus memang pikirannya berkembang, memang perasaannya tuh seolah-olah menjadi hebat, perekonomian mereka hebat, terberkati luar biasa. Tapi justru Tuhan mendapati hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka dingin, mereka kering. Kok bisa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, jemaat di Efesus ketika mengalami sebuah pembaharuan, mereka mulai melupakan Tuhan. Ketika mereka mendapatkan angin segar atas kekristenan, mereka lupakan siapa yang mereka ikuti. Mereka ikuti ajarannya tetapi lupa siapa pemilik ajarannya itu sebenarnya. Mereka mengikuti pengajaran kasih tetapi siapa kasih yang sejati itu mereka lupakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kebahagiaan teologis yang hebat yang mereka miliki. Mereka punya pengajaran-pengajaran iman yang hebat, pendidikan Kristen berkembang pesat. Tetapi justru di tengah-tengah jargon-jargon agama yang kekristenan luar biasa, Tuhan mendapati hati mereka kering. Kenapa? Hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan mengatakan hatinya suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Hatinya itu tidak berasa lagi. Hatinya itu abu-abu. Tuhan tidak kenal hati apa ini. Saya tidak rasa ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam waktu teduh itulah sesungguhnya Tuhan sudah berikan hatinya kepada kita. Tuhan sudah berikan waktu kepada kita. Tuhan sudah berikan segala hal, rencana-rencana, hikmat-hikmat. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui itu semua kalau di dalam saat teduh kita tidak mau kenal Tuhan? Kenapa Bapak Ibu mengenal Tuhan itu penting di tengah-tengah keluarga? Bapak Ibu sekalian, keluarga yang dekat dengan Tuhan itu dimulai dari sebuah keluarga yang diberkati. Bukan keluarga yang mendatangkan diri kepada Tuhan, tetapi Tuhan duluan yang memberikan dirinya kepada kita. Lewat karya kayu salib, kita telah merasakan cintanya. Hari ini Bapak Ibu mungkin sudah mulai berusaha kembali bangkit di dalam kondisi new normal. Bapak Ibu sedang berusaha kembali untuk kembali kuat dan kembali tegar. Bapak Ibu sekalian, saat teduh adalah saat di mana kita betul-betul kuat dan dibangkitkan juga. Bapak Ibu, perkataan firman Tuhan yang paling kuat dan paling berpengaruh itu bukan hanya perkataan-perkataan pendeta yang berkhotbah, penginjil-penginjil yang berkhotbah, pastor-pastor yang berkhotbah, perkataan-perkataan hikmat yang mengutip ayat Alkitab. Tetapi kekuatan yang paling kuat adalah ketika ia bangun pagi-pagi benar dan dia berdoa kepada Allah. Sama seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kekuatan yang paling besar untuk kita mengetahui rencana Tuhan, untuk kita mengetahui apa berkat yang Tuhan sediakan bagi keluarga kita,
di dalam saat teduh kita. Barangkali Bapak Ibu saat teduhnya ada suami istri yang saat teduh bersama-sama, atau barangkali ada yang sendirian, barangkali anak-anak sendirian. Itu tidak masalah, tidak menjadi hal yang utama. Tetapi yang paling utama, adakah kita datang terus sama Tuhan? Sama seperti handphone Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita punya smartphone, itu punya batas daya waktunya bisa digunakan. Barangkali handphone bisa kita gunakan 4 jam terus menerus tanpa kehabisan baterai. Tetapi semakin kita gunakan untuk nonton YouTube, untuk nonton video di Instagram, atau menonton Facebook, atau menonton hal-hal lainnya, baterai kita terkuras. Bapak Ibu sekalian, ketika handphone tidak diisi, kita terus gunakan, baterainya terus berkurang, 10, 5%, 4, 3, 2, 1, dan akhirnya mati. Bapak Ibu, setiap rencana-rencana kita, setiap keluarga kita, setiap kehidupan kita, itu perlu dicas. Kita perlu cas terus sama Tuhan, kita perlu datang terus sama Tuhan, kita perlu Dia. Bukan hanya perlu berkat-berkatnya, bukan hanya perlu terobosan-terobosan di dalam rencananya. Lebih penting dari itu, kita perlu Tuhannya. Kita perlu pribadinya yang hadir dalam keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau membagikan rahasia berkat kepada orang yang dekat dengan Dia. Tuhan tidak akan bagikan rahasia mengenai berkat yang sangat personal kepada sembarang orang. Tuhan tidak akan memberikan berkat-berkat kepada orang-orang lain yang tidak datang sama Dia, yang tidak membawa hatinya kepada Dia. Justru Tuhan mau memakai orang-orang yang dekat kepada Dia menjadi saluran berkat. Ia diberkati terlebih dahulu, ia dicukupkan dan dilimpahkan begitu banyak anugerah dan berkat, supaya di dalam kecukupannya dia bisa menjadi pribadi yang memberkati keluarganya, dan keluarganya memberkati orang lain. Bapak Ibu sekalian, biar pendeta, biar hamba Tuhan, biar orang cerdas manapun, tidak akan bisa memberitahu rahasia di balik saat teduh. Bapak Ibu bisa uji sendiri bagaimana kuasa di dalam saat teduh sangat-sangat memberkati pribadi saya, pribadi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu melatihnya. Bapak Ibu, ini adalah usaha yang bukan dikerjakan 1-2 hari di dalam memperbaiki saat teduh ini, di dalam poin yang ke-7. Tidak. Memperbaiki, melatih ibadah, melatih raga, melatih diri untuk duduk dan diam itu tidak mudah. Untuk memfokuskan pikiran kepada firman itu tidak mudah. Tetapi bukan tidak mungkin. Karena sekali lagi ingat, Bapak Ibu bekerja keras, Bapak Ibu berusaha mendapatkan uang. Tetapi kenapa Bapak Ibu tidak bekerja dan berusaha keras untuk mendatangkan diri Bapak Ibu datang kepada Allah? Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah memberikan dahulu hatinya kepada kita di dalam Alkitab. Tuhan hanya berbagi kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Tuhan hanya menyampaikan isi hatinya, rencana-rencananya, pikiran-pikiran Allah akan menjadi pikiran kita, akan menjadi rencana kita ketika hati kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pikiran Allah, rencana Allah, segalanya itu mustahil kita pahami selama hati kita jauh daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak sekali lagi kita ingat bahwa semua prinsip berkat bahagia, berkat keluarga, berkat perekonomian, berkat apapun, setiap kata yang bisa disandingkan dengan kata berkat itu dimulai di mana Tuhan ada, di situ aku ada. Jemaat Gracia adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat, mari saya mengajak, ayo datang sama Tuhan dalam saat teduh kita. Kita perbaiki kualitas waktu kita bersama Tuhan. Kita buat segala sesuatunya menjadi indah. Mari kita buat hubungan kita pun dengan Tuhan, datang sama Tuhan. Bahwa semuanya ini mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi keluarga Bapak Ibu, dan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini untuk firman Tuhan yang telah diberitakan.
Tuhan Yesus yang memberkati setiap keluarga-keluarga boleh menjadi keluarga yang penuh berkat dan penuh sukacita, damai sejahtera pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kepala-kepala keluarga dalam perekonomian dan usaha pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang cukupkan segala sesuatunya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, dan kami bersyukur untuk setiap keluarga yang hidup dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, perkenanan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menghibur setiap keluarga-keluarga di dalam Kristus, memberkati setiap rencana-rencana dan usaha-usaha di dalam Kristus, menjadi sebuah usaha, menjadi sebuah kebaikan, dan menjadi sebuah keluarga yang memuliakan Tuhan. Berkat Allah Tritunggal menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kasih ilahi yang mulia terlimpah dari surga, tinggallah di dalam kami karena kesetiaan-Mu, Yesus pengasih penyayang. Kasih-Mu tak terhingga, berilah keselamatan-Mu pada hati yang rindu. Hembuskanlah Roh pengasih dalam hati yang duka, berikanlah penghiburan-Mu yang telah Kau janjikan. Buangkanlah dosa kami dan Kristus bertakhtalah, teguhkanlah iman kami mendapat kemenangan. Tuhan datang memberikan anugerah-Nya. Tuhan datang memberikan anugerah-Nya, ku terima. Kami takkan meninggalkan
serta